Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Indra, NPM 2201 0004 20113, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dan saya mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan inflasi. Baik, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengangguran. Pengertian pengangguran: keadaan yang menggambarkan tidak ikut serta tenaga kerja, sebetulnya produktif dalam proses produksi karena jumlah pekerjaan lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran atau tunakarya, atau biasa disebut dalam bahasa Inggris unemployment, adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran dan penjelasannya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Ialah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, biasanya karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Kondisi ini biasanya disebabkan karena ketidaktersesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Ketiga, pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan adanya beli masyarakat juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawannya. 4. Pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang merupakan keterampilan baru. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencarian kerja tidak mampu memenuhi persyaratan dan ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Yang kelima, pengangguran prisional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. 7. Pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan seperti petani dan nelayan. Yang terakhir, setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerjaan yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Penyebab pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang keempat, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, resesi ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang ketujuh, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang terakhir, yang kedelapan, persaingan pasar global
banyaknya perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih memiliki menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari lokasi karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Upaya mengatasi pengangguran. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk mencegah hal tersebut, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran, yaitu 1. Memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana SIK, memperluas produksi dan mengingatkan program padat karya. 2. Mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima, perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerja sama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Yang keenam, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau biasa disebut KB. Dampak pengangguran. Semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara tentunya akan memberikan dampak negatif tertentu, yaitu seperti 1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, kurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambah hutang yang dimiliki negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan kemungkinan terjadi gangguan psikis bagi orang yang sedang mengatur atau keluarga yang bersangkutan. Yang kedua adalah inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh atau memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang-kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Faktor-faktor terjadinya inflasi. 1. Konsumsi masyarakat yang meningkat. 2. Berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. 3. Adanya ketidaklancaran distribusi barang. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Penyebab terjadinya inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh 1. Kenaikan indeks harga konsumen. 2. Dipengaruhi oleh harga bahan pokok naik. 3. Adanya tarikan permintaan. 4. Desakan produk atau distribusi. 5. Kurangnya distribusi juga penyebab terjadinya inflasi. 6. Dipengaruhi oleh peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral. 7. Dipengaruhi dari peran negara dalam kenaikan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah.
seperti fiskal atau perpajakan, pungutan, insentif atau disentif. Kedelapan, kebijakan pembangunan infrastruktur dan regulasi. Penyebab inflasi juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi permintaan terjadi akibat adanya satu, permintaan total yang berubah di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Yang kedua, bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terjadi dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Yang ketiga, meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Yang keempat, kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Yang kelima, membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyaknya faktor selain yang utama, tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya satu, kelangkaan produk atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Dua, adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran. Yang ketiga, karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Yang keempat, berkurangnya produk sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produk tersebut, aksi spekulasi, dan lain-lain, sehingga memicu kelangkaan produk yang terkait tersebut di pasaran. Yang kelima, begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, di mana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peran yang sangat penting. Penggolongan inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri, misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Dua, inflasi dari luar negeri. Adanya inflasi adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi menjadi besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup atau closed inflation. Namun apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka atau open inflation. Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot, disebut inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Mengukur inflasi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya 1. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang lebih
yang dibeli oleh konsumen. 2. Indeks biaya hidup. Yang ketiga, indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkat biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. Yang keempat, indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Yang kelima, indeks harga barang-barang modal. Yang keenam, deflator PBD menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. 1. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan menambah orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengandalkan investasi sebaiknya. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung atau mengandalkan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Dampak inflasi bagi sekelompok orang, yaitu 1. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat menderita. Yang kedua, inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, namun tidak tingkat inflasi di atas bunga. Nilai uang tetap saja menurun. Yang ketiga, bagi orang yang meminjam uang dari bank, inflasi menguntungkan karena pada saat membayar hutang keadaan kreditur hingga uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. 3. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Peran bank sentral dalam mengatasi inflasi. Bank sentral melalui kebijakan moneter dapat mengontrol jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan 3 kebijakan moneter utama sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli dan menjual obligasi negara dengan cara bank sentral menginstruksikan para pialang obligasi untuk membeli dari publik di pasar obligasi nasional. 2. Syarat cadang kas minimum. Bank sentral dapat meningkatkan atau mengurangi syarat cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh bank untuk umum di negaranya. 3. Tingkat diskonto atau discount rate. Bank sentral melalui regulasi dapat menaikkan atau menurunkan tingkat bunga pinjaman untuk bank